Pemirsa dulu sekarang, tokoh berwarna hijau yang satu ini biasanya dikaitkan dengan dongeng cerita rakyat dari Jawa Tengah. Dongeng Timun Mas yang berkisah tentang nenek tua yang mengharapkan anak, namun sang nenek mendapatkan anak dari buah timun mas yang benihnya didapat dari buto ijo. Pemberian anak dari buto ijo ini tidak gratis, karena si anak yang bernama Timun Mas harus diserahkan kembali untuk dimakan. Setelah diulur-ulur, buto ijo pun kehilangan kesabaran dan mengejar Timun Mas. Kalau biasanya buto ijo digambarkan menyeramkan, bahkan sampai memakan matahari hingga terjadi gerhana yang membuat bumi gelap, tidak demikian dengan kedai satu ini. Di Kota Malang terdapat burger buto ijo yang menggunakan roti hijau berukuran besar. Rumah makan yang terletak di Jalan Sarangan Kota Malang ini memang menyajikan makanan dengan ukuran serba besar. Burger buto ijo terbuat dari roti hijau berukuran diameter 25 cm dengan berbagai macam isian seperti selada, nugget ayam, mayones, acar timun, dan telur mata sapi. Selain burger buto ijo, ada juga makanan lain seperti burger dan sejenis hotdog dengan ukuran serba besar. Semua makanan yang disajikan di kedai ini menggunakan nama buto yang artinya raksasa. Burger buto ijo merupakan varian terbaru di kedai yang sudah buka sejak tahun 2002 ini. Meskipun warnanya hijau, roti ini memang bercita rasa gurih kok. Jadi memang cocok dengan berbagai isian khas burger. Pemirsa Des nih kalau makan burger buto ijo ini sendirian kayaknya butuh waktu 3 hari baru habis. Kalau soal rasa menurut saya sih lebih mirip kayak makan sandwich ya daripada makan burger. Nah, yang istimewa dari burger ini adalah rotinya. Jadi pas pertama kali saya belah tadi, itu empuk banget. Apalagi roti yang disajikan di sini memang selalu dalam kondisi fresh from the oven. Semua roti yang disajikan di kedai selalu dibuat baru setiap pagi. Roti hijau terbuat dari tepung terigu dan telur yang diaduk dengan mixer. Sambil diaduk, adonan ditambahkan cairan pewarna berwarna hijau yang terbuat dari sawi. Setelah tercampur semua, tinggal tambahkan mentega dan pengembang. Aduk terus sampai rata dan adonan roti hijau siap untuk diolah menjadi roti. Adonan hijau ditimbang sesuai ukuran, kemudian diletakkan di loyang berbentuk lingkaran dan didiamkan hingga mengembang. Setiap hari, kedai ini bisa membuat ratusan roti loh. Sejak awal dibuka, kedai ini memang menyajikan burger raksasa dengan nama buto. Buto itu sebetulnya waktu itu tuh awalnya saya ya, saya tuh karena gemuk gede, jadi kayak buto. Sebetulnya masalah nama itu simpel aja seperti itu sih. Cuman ini saya buat buto centil sesuai dengan saya. Sekarang sih kedai ini nggak pernah sepi pengunjung ya pemirsa. Tapi 8 tahun pertama sangat sulit untuk memperkenalkan kuliner berukuran besar pada masyarakat. Sejak tahun 2010, kedai ini pun mulai ramai didatangi pengunjung yang ingin merasakan sensasi makan burger raksasa. Sebagai wujud syukur, Mika mulai mempekerjakan orang berkebutuhan khusus di kedai miliknya. Dari 60 karyawan di kedai ini, 15 karyawan merupakan anak berkebutuhan khusus yang sudah lulus dari sekolah luar biasa. 2 tahun ini saya itu mulai jatuh cinta dengan anak-anak yang difabel, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pertamanya hanya 1 orang, sekarang sudah alhamdulillah 15 orang. Jadi ada mulai dari cacat fisik, ada tunagrahita, ada tunarungu, macam-macam kita didik di sini. Saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa dengan keterbatasan kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik gitu.
Wah, kalau makan di kedai ini secara nggak langsung pengunjung memberi kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bekerja ya. Apalagi makanan serba besar di sini nggak mahal kok, hanya berkisar antara 15 hingga 35 ribu rupiah. Selamat pagi pemirsa DS, hari ini kita mau bahas tentang segala sesuatu yang berwarna hijau. Nih di tangan saya udah ada minuman, ini warnanya hijau kok beneran. Kalau pemirsa penasaran ini apa, minuman apa, nanti dulu saya kasih tahu. Nah saya mau tanya-tanya orang di sekitar Taman Bungkul Surabaya sini buat nebak kira-kira mereka tahu nggak ini minuman apa. Yuk. Kayak sekopi. Baunya kayak apa? Apa ya ini? Kopi. Kacang hijau. Tebakannya adalah baunya kayak, rasanya kayak. Ya udah, ini adalah kopi. Saya mau kasih tahu pemirsa, ini adalah kopi hijau yang lagi tren. Jadi biasanya kan dulu kopi warnanya hitam ya Bu ya. Nah sekarang ini kopi ada yang warnanya hijau. Nah saya mau kasih info ke pemirsa, kira-kira kopi hijau ini sebenarnya apa sih? Ini dia infonya. Pemirsa dulu sekarang, ini dia nih kopi hijau yang belakangan ini lagi tren karena diyakini bisa membantu menurunkan berat badan. Sama seperti kopi pada umumnya, minuman ini juga dihasilkan dari biji kopi yang berwarna hijau. Sekilo lagi mas ini? Iya, kurang lebih 1,5 kilo. Nah pemirsa DS untuk tahu lebih lanjut apa itu kopi hijau, kita mau langsung lihat nih ke perkebunannya. Lokasinya di mana nih mas? Di Jabon, Desa Jabon, Pasu Jambi, Lumajang. Lumajang ya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kita naik motor nih mas ya? Oke. Yuk. Tanaman kopi ini memang lebih cocok dibudidayakan di dataran tinggi. Untuk menuju ke kebun kopi, kita hanya bisa menggunakan sepeda motor karena jalanan yang masih sempit. Sejak dulu sampai sekarang, mayoritas warga Pasir Jambe Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hidup dari bertani kopi. Panen raya kopi biasanya berlangsung 2 kali dalam setahun. Meskipun gak lagi panen raya, biasanya ada sejok kopi yang sudah berwarna kemerahan dan siap dipetik. Nah pemirsa DS, ini dia kopi, ini udah mateng, cuma emang ada yang merah, ada yang belum merah. Nah ini biasanya bisa buat kopi hijau yang mana nih mas? Yang hijau udah kekuningan. Yang kayak gini nih, ini bedanya apa sama yang ini? Biasanya yang ini masih muda, yang ini udah cukup untuk dipanen. Jadi yang ini udah bisa diambil buat kopi hijau, yang ini belum bisa, Belum. masih nunggu ya? Masih nunggu. Oke, ini kita petik. Kopi berbuah di batang pohon secara bergerombol. Ada buah kopi yang berwarna merah, ada juga buah yang masih berwarna kehijauan. Buah kopi berwarna hijau kekuninganlah yang akan diolah menjadi biji kopi hijau. Eits, meskipun warnanya hijau, buah kopinya sudah matang kok. Sejak dulu sampai sekarang, petani kopi di sini tidak menggunakan bahan kimia untuk perawatan tanaman kopi. Pupuk yang digunakan pun merupakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Bisa dibilang, buah kopi yang dihasilkan merupakan kopi organik. Setelah buah kopi dipanen dari kebun, selanjutnya kita sortir nih. Buah kopi dibagi menjadi 2, buah berwarna merah dan buah berwarna hijau. Proses sortir buah kopi ini dilakukan secara manual. Nah mas, kalau ngolah kopi hijau ini dijadikan kopi bubuk itu dari tahun berapa? 2015. Nah terus sebelumnya itu gimana? Sebelum 2015 itu kalau ada campuran gini? Dicampur, jadi kualitas kopinya kurang bagus. Oh, jadi kalau sekarang ini yang merah pun kualitasnya bagus, yang hijau kualitasnya bagus. Iya, sebelum tahun 2015 lalu, kopi yang diolah merupakan campuran buah kopi yang berwarna merah dan hijau. Namun sejak kopi hijau menjadi tren, pengolahan buah kopi mulai dipisahkan dari warna buah. Setelah buah kopi disortir, sekarang waktunya kita giling.
Proses penggilingan buah kopi ini bertujuan untuk membuka kulit kopi sehingga terpisah dari bijinya. Proses penggilingan pun masih menggunakan alat yang digerakkan tenaga manusia. Nah, pemirsa DS, ini dia kopi yang baru saja digiling basah. Biasanya ini butuh dijemur kurang lebih 1 bulan kalau cuaca panas. Kalau misalnya cuaca mendung itu butuh waktu lebih lama lagi. Nah, istimewanya kopi hijau, dia beda dengan kopi merah. Nggak perlu disangrai, cukup dijemur sampai kering, baru siap digiling. Nanti kita lihat biji kopi yang sudah siap digiling. Buah kopi yang sudah dijemur kering selanjutnya digiling untuk memisahkan kulit dari bijinya. Supaya biji kopi benar-benar bersih, dibutuhkan 2 kali penggilingan. Hasilnya, biji kopi berwarna kehijauan yang siap untuk digiling halus. Ini dia proses terakhir pengolahan kopi hijau. Biji kopi hijau digiling hingga menghasilkan bubuk kopi hijau. Karena tidak melalui proses sangrai, biji kopi hijau lebih keras sehingga membutuhkan 3 hingga 4 kali penggilingan sampai menghasilkan bubuk kopi halus. Bubuk kopi hijau halus selanjutnya dikemas dalam ukuran 250 gram dan 500 gram. Ukuran 250 gram biasa dijual seharga Rp60.000, sementara ukuran 500 gram dijual seharga Rp110.000. Kopi hijau bubuk Lumajang ini sudah dikirim ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Rusia. Nah, pemirsa DS, kalau dulu biasanya kopi identik dengan warna hitam, nih sekarang udah ada yang hijau. Warnanya emang agak kehijauan dan kalau dicium baunya ada aroma kopinya sedikit, tapi kayak lebih kuat, kayak bau jamu ya Mas ini ya. Kayak herbal. Kandungan asam klorogenat dalam kopi hijau diyakini bisa membantu menurunkan berat badan secara alami. Meski demikian, kopi hijau tetap memiliki kandungan kafein ya. Jadi kalau pengen diet dengan kopi hijau, jangan lupa konsultasi dengan dokter dulu ya pemirsa. Minum kopi hijau ada aturannya loh. 2 sendok teh bubuk kopi hijau dilarutkan dengan secangkir air panas. Bisa pakai gula, bisa juga disajikan tanpa gula. Pemirsa DS, ini kopi hijau yang saya minum tanpa gula. Rasanya sih agak-agak pahit dikit, cuma nggak sepahit kopi hitam biasa. Dan ini ada aturannya Mas ya kalau mau minum 2 kali sehari. Karena ini bisa mengurangi nafsu makan. Jadi kalau misalnya minumnya keseringan, kan nggak makan lagi. Habis ini kita masih mau bahas yang hijau-hijau nih pemirsa. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dulu Sekarang. Oke.